pembagian makhraj menurut para ulama ahli tajwid, makhraj terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah makhraj asliyah atau makhraj ammah. Yang kedua adalah makhraj daripada makhraj al-far'iyah. Adapun makhraj asliyah atau makhraj ammah yang pertama, ulama yang memiliki pendapat bahwasanya makharijul huruf 17 ada 17, mereka menjadikan makhraj ammah ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-jawf. Yang kedua adalah al-halq. Yang ketiga adalah al-lisan. Yang keempat adalah asy-syafatain, dan yang kelima adalah al-khayshum. Kita ulang kembali. Yang pertama adalah al-jawf, yang kedua adalah al-halq, yang ketiga adalah al-lisan, yang keempat asy-syafatain, yang kelima adalah al-khayshum. Ulama yang memiliki pendapat bahwasanya makharijul huruf 17, maka makharij ammah ar-ra'isiyah atau makharij al-asliyah itu ada 5. Adapun makharijul far'iyah, ulama memiliki berbeda pendapat di dalam ilmu qiraat. Adapun di qiraat kita untuk makharijul far'iyah hanya ada beberapa doang. Di antara yang disebutkan bahwasanya makharijul far'iyah yang pertama adalah alif al-mumalah. Ya, alif al-mumalah. Alif yang seharusnya kita baca a atau ra. Ya, seperti contoh di dalam qiraah Hafs an Asim, bismillahi majreha, padahal kan tulisannya majroha, tapi dibaca bismillahi majreha. Itu namanya apa? Alif al-mumalah, atau bisa disering dibahas al-imalah. Yang kedua makharijul huruf yang far'iyah adalah lamul mufakhamah, lam yang tebal, dan ini ada di dalam qiraah kita Hafs an Asim, seperti pada saat kita membaca Abdullahi, Allah, lamnya yang pada saat kalimat Allah itu tebal. Adapun di qiraat yang lain bukan hanya tebal pada saat lafzul jalalah, bahkan pada saat lam yang lain pun kadang mereka tebalkan. Ya, alladzina yuqimuna as-salata, ada yang membaca dengan as-salah, padahal kalau kita kan Hafs an Asim as-salah. Itu namanya lam al-mufakhamah, tapi di dalam Hafs an Asim cukup di lafzul jalalah. Yang ketiga adalah hamzah al-musahhalah. Itu makharijul huruf yang far'iyah. Hamzah musahhalah ini contohnya apa di dalam qiraat kita? Cuma satu. A'jami wa arabi. Pada saat kalimat a'jami itu ada hamzah al-musahhalah. Yang keempat adalah shad musyammah, shad yang diismam. Ya. Apa itu? Contohnya adalah di dalam kalimat sirat. Ya, di kalimat sirat. Adapun di dalam qiraah kita al-ismam hanya berada di dalam satu kalimat di surah Yusuf. Ya. La ta'manna. Apa itu? Yang seharusnya diharokatnya fathah, tapi bibir kita pada saat mengucapkannya itu seakan-akan mengucapkan dhamma. Tapi tetap harus di garis bawahi, huruf yang kita ucapkan tetap la ta'manna, tapi bibir kita aja yang bisa dibilang monyong gitu. La ta'manna. Ya, itu namanya al-ismam. Adapun di qiraah lain ada banyak, seperti Imam Syatibi mengatakan di dalam syairnya, di dalam nazamnya, wa malik yaumiddini rawihi nasirun wa indas sirati was-sirati liqumbulah. Ya, seperti Imam Kumbul dan lain-lain, mereka membaca as-sirat bukan as-sirat pakai shad, tapi az-zirat ada as-sirat. Ya, itu namanya huruf makharijul al-far'iyah juga. Yang terakhir adalah al-kasrah al-musyammah shaut dhammah. Ya, kasrah yang diismam dia harokatnya kasrah. Ya, harokatnya kasrah, tapi dibaca dengan ismam seakan-akan itu suara dhamma. Contoh di qiraah lain, di qiraah kita tidak ada, di qiraah Hafs an Asim tidak ada ini. Contohnya seperti apa? Waqila, kalau kita kan membacanya waqila, seperti surah waqila man raq. Nah, tapi kalau mereka bukan membaca waqila tapi di ismam, seakan-akan qaf yang aslinya kasrah, seakan-akan itu ada dhammahnya. Waqila